Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, setelah 1 jam perjalanan aku sampai di Bali. Dan setelah aku masuk hotel taruh barangku, ini kita jalan-jalan di area Pantai Kuta Bali, karena hotel kita itu dekat di area pantai ini. Jujur aja, ini adalah pertama kalinya aku datang ke Bali dan aku baru pertama kali lihat Pantai Kuta yang terkenal ini. Cukup kaget ya, ternyata Pantai Kuta yang terkenal ini dan terkenal banyak bulenya ternyata nggak ada biaya masuk sama sekali. Jadi free untuk masuk ke sini. Lanjut, setelah puas jalan-jalan di area Pantai Kuta Bali, ternyata di belakang tempat kami menginap itu adalah monumen bom Bali. Sekalian kita foto-foto dan lihat-lihat di sini untuk mengenang sejarah kelam di Kuta ini. Dan aku juga berdoa untuk semua para korban, semoga istirahat tenangnya di sana dan jangan lagi ada bom-boman. Oke, lanjut ke hari kedua. Dan ini kita lagi perjalanan menuju Tanah Lot. Jadi jarak Tanah Lot dari hotel kita menginap itu sekitar 2 jaman, lumayan lama ya. Dan ini kita udah sampai di Tanah Lot. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita ke Tanah Lot. Ini kita sampai Tanah Lot itu masih lumayan pagi ya, dan beberapa toko souvenir itu masih belum buka. Oke, sekalian juga aku mau beli topi Bali karena di sini tuh panas banget ya. Kita beli topi. Jadi sebelum kita masuk ke area spot wisatanya Tanah Lot, ternyata kita harus berjalan melewati beberapa toko-toko souvenir khas Bali. Jadi sayang banget ya kalau untuk dilewatkan. Teman-teman juga harus beli souvenir-souvenir khas Tanah Lot ini. Sayang banget di Tanah Lotnya airnya lagi pasang dan ombaknya gede, jadi kita nggak bisa jalan ke sana. Jadi cukup ambil video dari sini. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. Akhirnya setelah puas kita keliling ke Tanah Lot, kita memutuskan untuk makan siang dulu karena kita udah lapar dan cuaca panas banget. Jadi aku pesen yang dingin-dingin dulu kayak es kelapa muda ini. Dan ini dia makanan kita udah dateng. Di sini kita pesen nasi goreng. Gak tahu ternyata suamiku pesen nasi goreng juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dulu. Ini kita udah sampai di lokasi kedua di GWK yang ada di Badung. Iya, kita dari Tanah Lot ke Badung, dari ujung ke ujung karena kita memang nggak tahu lokasinya. But anyway, kita udah di Bali, so enjoy the trip. Ini kita udah sampai di loket pembelian tiketnya. Untuk pembelian tiketnya itu tergantung paket masing-masing ya. Kita ambil paket yang pakai bagi bus untuk menuju patung GWK-nya, karena kalau jalan itu membutuhkan waktu naik itu 1,5 jam dan turun itu 1 jam. Dan buat informasi teman-teman, ini
harga tiket di GWK-nya. Dan ini kita udah sampai di depan patung Garudanya. Jangan lupa untuk foto-foto, kita ambil tiket yang reguler, jadi kita nggak bisa masuk ke atas patungnya, tapi kita bisa masuk ke gedung patungnya yang ada di bawah. Di sini ada kayak museum gitu ya, ada icon pewayangan yang ada di Bali. Oke, silahkan menikmati aja ya. Aku nggak tahu persis ini ceritanya gimana, tapi ini dia yang bisa aku share buat teman-teman di sini. Lanjut explore GWK. Jadi di GWK ini ada 15 pertunjukan gratis. Saran aku ya, yang mau datang ke sini lebih baik pagian biar dapat semua pertunjukannya. Kalau aku tengah hari jadi nggak semua pertunjukan bisa aku dapat. Ini kita masih ke bagian film animasi Garuda Ciliknya. Jadi yang punya anak-anak wajib nih nonton ke sini karena ceritanya itu seru banget loh. Lanjut, ini kita cuma jalan-jalan di area sekitar taman GWK-nya ya, sambil cari spot foto yang bagus. Tapi karena ini udah jamnya makan siang, kita lanjut makan di kantin GWK-nya sambil istirahat dan nyuapin anakku juga, karena kalau kita traveling bawa anak bayi itu biar nggak rewel, perut anak itu harus keisi tepat waktu. Dan di sini aku pesen nasi tempong. Jadi aku baru pertama kali makan nasi tempong ini. Nasi tempong itu sebenarnya kayak nasi lalapannya kalau di Jawa, sama ada sambalnya gitu. Cuman yang membedakan nasinya itu dibungkus sama daun pisang kayak gini. Dan ini dia tepat jam 5 sore ada pertunjukan lagi di Lotus Pond, namanya Joget Bumbung. Oke, mari kita saksikan bersama. Dan ini mereka lagi siap-siap.
samudera Kesirar Nawa. Para bisa menyemburkan racun mengenai ekor dari kuda Once Surawa. Mendengar tangisan ibunya, seketika itu muncullah sang Garuda di hadapan Dewi Winata. Menjilai, mohon ampun ibu. Ada apa gerangan ibu terus-terusan memanggil namaku ibu? Oh, anakku Garuda, syukurlah kau sudah lahir ke dunia ini. Cepatlah, cepatlah. Paras yang sangat. Engkau langsung meminta tinta amarta di bawahnya. Tapi begini ya, dengar baik-baik. Di sini tidak ada tinta amarta, tapi kematian yang akan mendapatkan. Benar sekali. Jelas soal itu. Garuda Wisnu Kencana. Ohayo gozaimasu, ini adalah hari ketiga kita di Bali dan hari ini kita pertama menuju ke Tirta Empul dulu, yaitu pemandian suci yang ada di Pura Bali. Sebelum masuk kita wajib memakai sarung kayak gini, walaupun kita pakai panjang tetap wajib pakai sarung kayak gini ya. Untuk sarung-sarung ini langsung dikenakan oleh bapak-bapak adat yang ada di sini dan kita tidak dibebankan biaya untuk mengenakan sarung ini di dalam Pura Tirta Empul. Lanjut ke lokasi berikutnya. Jadi sebenarnya sebelum kita ke Tirta Empul kita mampir di Alas Harum. Alhamdulillah hari ini kita ketemu driver yang baik banget, namanya Pak Ketut asli Bali. Jadi kita nggak ada wisata yang kita lewatkan sedikit pun untuk hari ini. Oke lanjut, ini kita udah sampai di Desa Panglipuran. Oh iya, buat teman-teman yang belum hafal daerah Bali, baiknya searching dulu tempat-tempat wisata sehingga tidak terlewatkan satu kesatunya. Jadi nggak kayak aku yang acak, jadi kita habis semua waktu itu di jalan. Oke, sebelum kita lanjut explore Desa Panglipuran, kita harus isi tenaga dulu. Kita makan di kedai yang ada di Desa Panglipuran. Jadi buat teman-teman yang mau makan di Desa Panglipuran, nggak usah bingung ya. Biasanya itu warga di sini udah buka warung, biasanya di tempat-tempat komplek perumahan warga Desa Panglipuran. Jadi teman-teman tinggal masuk aja. Biasanya ada pintu-pintu kayak gini. Di dalamnya itu biasanya warganya itu juga berjualan, selain souvenir juga ada makanan juga. Dan ini dia makan siangku hari ini udah datang. Di sini aku pesen nasi ayam goreng. Ups, maafin anakku ya, kakinya sampai ke atas. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan. Oke,
Oke, setelah isi tenaga lanjut kita jalan-jalan di Desa Panglipuran. Tapi ini aku mau ambil foto itu benar-benar susah banget karena rame banget di sini. Tapi alhamdulillah aku dapat beberapa shoot yang bagus kayak gini. Jadi Desa Panglipuran itu sebenarnya adalah desa adat pada umumnya di Bali. Tapi ini menjadi daya tarik wisata tersendiri karena selain adatnya yang kental, desa di sini itu juga bersih banget. Dan yang lebih unik, rumah warga di sini itu pintu utamanya satu, namun di dalamnya itu banyak beberapa kakak yang tinggal di situ. Jadi teman-teman kalau masuk ke pintu ini, maka di dalamnya teman-teman akan menemukan beberapa rumah dan mereka itu masih satu keturunan atau satu keluarga. Oh iya, teman-teman juga bisa menyewa baju adat Bali yang sudah disediakan di tempat-tempat sewa oleh warga sini. Jadi teman-teman bisa dapat foto yang bagus mengenakan pakaian adat Bali. Selamat pagi dari Kintamani. Ini kita udah di penginapan yang ada persis di kaki Gunung Batur. Jadi kita sampai sini itu kemarin udah sore dan kita nggak sempet untuk videoin karena udah capek banget. Selamat pagi. Segar sekali udaranya. Karena ini persis di kaki gunung, maka udaranya itu sejuk banget. Oke, mari kita jalan-jalan dulu. Oh iya, jadi rata-rata masyarakat di sini itu berprofesi sebagai petani bawang merah, dan bawang merah khas Bali itu bawangnya itu lebih gede-gede dan aromanya katanya itu lebih kuat daripada bawang merah dari Jawa. Sedikit cerita aja ya, sebenarnya kita itu harusnya nginep di Kintamani itu udah booking 2 malam, tapi karena kita nggak tahu ternyata ini benar-benar di kaki gunung dan jauh dari mana-mana, akhirnya kita relakan 1 malamnya aja. Jadi ini kita langsung OTW ke tempat berikutnya. Nah, sebelum kita meninggalkan Kintamani, aku mau nongki-nongki dulu sebentar di area cafe sepanjang jalan Kintamani sambil menikmati pemandangan Gunung Batur dan Danau Batur di Kintamani yang sangat indah. Di sini aku pesen nasi ayam goreng bumbu mata, di mana ini adalah khas dari Kintamani. Ini baru pertama kali aku makan ini dan rasanya sih enak menurutku ya. Jadi bumbu mata itu seger, pedes, cocok banget sih buat sarapan. Teman-teman yang ingin tahu nama kafenya, namanya Akasa ya. Ini list menunya. Dan di sini ada 3 sesi menu ya, breakfast, lunch, dan dinner. Dan staffnya juga ramah-ramah banget. Pokoknya staffnya itu garcep banget kalau kita minta tolong fotoin, dan mereka ambil fotonya juga estetik banget loh. Dan tiba-tiba aja kita udah sampai di Pura Ulun Danu Beratan Tabanan. Seperti yang aku bilang di awal video, kita pertama kali itu kan udah ke Tabanan sebenarnya ya, karena drivernya itu kurang informatif, jadi kita akhirnya muter-muter Bali nggak jelas. Tapi anyway, kita udah sampai di salah satu tempel yang terkenal di Bali dan pura yang wajib didatengin. Dan teman-teman masih ingat nggak kalau pura ini pernah ada di uang Rp50.000? Time to eat bocil, namanya juga bocil, harus makan tepat waktu dulu ya. Masya Allah, subhanallah, kehidupan beragama di Bali ini memang benar-benar harmonis ya. Tepat di depan Pura Ulun Danu Berata ini ada masjid jami yang segede ini dan banyak umat muslim. Ini adalah waktu sholat asar yang berbondong-bondong sholat ke sana. Jadi aku juga sekalian sholat di situ.
Di masjid ini juga disediakan mukena yang teman-teman bisa pakai, karena mukena aku di mobil jadi aku pinjam yang ada di sini. Akhirnya tiba juga di hari terakhir kita di Bali. Masih ingat dengan Pak Ketut yang di awal video udah aku ceritain. Akhirnya 3 hari ke belakang kita pakai Pak Ketut terus, karena sebagai driver Pak Ketut tuh juga sangat informatif untuk memberitahukan letak-letak lokasi wisata. Jadi teman-teman, di hari terakhir di Bali kita hanya menikmati beberapa suasana pantai dan berakhir kita makan seafood di Jimbaran. Tapi seafoodnya kita beli dari pasar fresh ya. Untuk video yang ada di pantai nanti aku bikin short, jangan sampai ketinggalan ya. Dan itulah dia teman-teman liburan kita di Bali selama 6 hari. Dan ini kita lagi OTW ke bandara dan OTW pulang ke Semarang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di videonya. Dan ikuti terus video-video aku. Oke, thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.